an Ummi Atiyata, dari Ummi Atiyah. Qalat, berkata siapa Ummi Atiyah, umirna, diperintah siapa kami, umirna, diperintah siapa kami, an nukhrija, sekiranya mengeluarkan siapa kami, al awatiqa, kepada beberapa perawan-perawan. Awatik itu adalah anak-anak yang baru balik, perawan-perawan yang baru balik atau yang mendekati balik. Wal khuyyadha, dan orang-orang yang ya yang sudah balik, ya khaid itu ya. Fil idaini, di dalam atau orang-orang yang khaid saja. Wal khuyyadha, dan orang-orang fil idaini, di dalam Idul Fitri maupun Idul Adha. Untuk apa? Yashhadna, jadi untuk menyaksikan siapa mereka, menghadiri siapa mereka, al-awatik wal khuyyad tadi itu, al-khaira, pada kebaikan, al-khaira, pada kebaikan, wa da'watal muslimina, dan doanya orang-orang Islam, wa ya'tazilu, dan menjauhi siapa al-khuyyadu, orang yang khaid, orang-orang yang al-musalla, pada musalla. Muttafaqun alaih. Jadi Lebaran itu, Idul Fitri atau Idul Adha, adalah merupakan perayaan, ya. Jadi yang meriah, merupakan syiarnya Islam. Makanya disuruh untuk sama semuanya kalau bisa pada hadir. Dan alhamdulillah di kita ini kalau sholat Idul Fitri ramai, ya, yang nggak pernah ke masjid pada hadir. Alhamdulillah, karena pamer baju baru. Jadi yang nggak pernah ke masjid, alhamdulillah pada hadir semuanya. Masjid-masjid rata-rata tidak muat, ya, rata-rata tidak muat. Ya, alhamdulillah, itu adalah bentuk syiarnya, bentuk syiarnya Islam. Makanya semuanya supaya hadir. Untuk apa? Ya, tadi untuk syiar itu sebetulnya untuk menghadiri kebaikan, yaitu Islam. Dan juga untuk menghadiri doanya orang-orang muslim. Orang lagi seneng-seneng Lebaran, ya. Jadi yang jarang-jarang biasanya tidak pernah ke masjid, kok ke masjid, alhamdulillah, ya. Jadi tidak apa-apa. Kesimpulan hadisnya adalah fikih hadisnya masyru'iyatu khurujin nisa'i fil idaini ilal musalla min ghairi faqrin bainal bikri wal thayyibi wasyabati wal ajuzi wal haidi. Jadi disyariatkan untuk keluarnya para ibu-ibu, perempuan-perempuan di dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha ke tempat sholat. Ada kalanya di masjid, ada kalanya di lapangan, ada kalanya di musola. Di Indonesia ini alhamdulillah masjid ada, di musola ada. Tapi menurut para ulama, kalau masjidnya muat, ya lebih baik di masjid. Mengapa? Pertama, orang kalau di masjid itu bisa
sholat tahiyatul masjid. Kalau lapangan tidak ada. Makanya kadang-kadang kalau saya lagi khutbah di yang di lapangan itu, ada orang datang tiba-tiba sholat, saya pikir sholat apa? Sholat tahiyat lapangan tidak ada, musola saja tidak ada, sholat tahiyatul musola tidak ada. Yang ada adalah sholat tahiyatul masjid. Yang jelas, yang kedua faedahnya adalah kalau masjid itu jelas orang bisa itikaf, karena itikaf itu syaratnya harus di masjid, ya. Kalau tidak masjid tidak bisa, di lapangan mau itikaf tidak bisa, ya. Kemudian di musola juga tidak bisa, harus di masjid. Yang ketiga, di masjid jelas bersihnya. Tapi kalau di lapangan kan biasanya kotoran-kotoran ini biasanya untuk gembala kambing dan sebagainya itu, ya. Makanya kalau masjidnya, tapi kalau masjid tidak kuat tidak apa-apa, yang di halaman itu tidak apa-apa, ya, jalan-jalan. Sekarang ini kan kadang-kadang masjid karena tidak muat dipakai untuk sholat Idul Fitri dilebarkan, atau sholat tidak cukup, masjid tidak cukup untuk sholat Jumat dilebarkan. Padahal kegiatan sholat tiap harinya itu satu baris dua baris. Sebetulnya ya nggak apa-apa, orang kalau tidak muat Jumatan di luar, sholat di luar, apa. Saya khawatirnya itu orang sekarang itu rame-rame membangun megah-megahan masjid. Kalau bangun-bangun megah-megahan masjid itu, khawatirnya ini udah mendekati kiamat, karena tanda-tandanya kiamat itu diantaranya adalah apabila orang itu bermegah-megahan dalam membangun masjid, ya. Ada masjid itu yang nggak berhenti nyari sumbangan itu terus nggak selesai karena untuk memperbaiki bangunan masjidnya. Tapi yang bagaimana memakmurkan masjid, meramaikan masjid dengan kegiatan jamaah, pengajian dan sebagainya itu tidak banyak, ya, tidak banyak. Padahal itu justru yang lebih penting, ya, lebih penting. Nah, kalau hanya untuk sholat kemudian pulang, ya, sepi masjidnya. Nah, perempuan yang disuruh datang ketika Idul Fitri itu atau Idul Adha, baik itu perawan maupun janda, baik itu masih muda maupun sudah sepuh, ya, tua, kemudian dan yang haid saja ini juga hadir, yang sedang haid juga hadir. Hanya saja kalau yang haid tentu saja tidak sholat, dan kalau di masjid tidak boleh tinggal di dalam masjid, ya, tidak boleh tinggal di dalam masjid. Jadi orang yang itu bedanya kalau sedang haid sama tidak. Kalau yang sedang haid tidak boleh berada di dalam masjid, ya. Walaupun pakai softtek 7 tidak boleh. Tidak bolehnya itu bukan karena kotori, bukan, karena kemuliaan masjid, ya, karena kemuliaan masjid. Jadi bukan karena tidak netes saja. Kalau lewat, kalau al-murur itu memang boleh orang perempuan lewat
di dalam masjid itu selama tidak talwis, tidak kotori masjid. Jadi orang yang sedang haid itu boleh al-murur. Murur itu artinya lewat saja. Kalau al-muksu, kalau diam di dalam masjid itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Kecuali ada pendapatnya Imam Ahmad itu yang membolehkan apabila orang itu haidnya sudah berhenti tapi belum mandi, kemudian tapi wudhu. Umpamanya ada orang haid itu pagi sudah berhenti, kemudian dia masih malas mandi, kemudian ada pengajian di masjid umpamanya. Nah, dia ini boleh asal wudhu kalau dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali itu dibolehkan. Tapi kalau mazhab yang lain tidak boleh. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi tidak boleh. Ya, jadi kecuali kalau sudah mandi. Ghaira wa ghairiha illa annal haidu la tusalli lakin mahallu idza amina min khurujihinna al-fitrah. Jadi tentu saja apabila keluarnya itu aman dari fitnah. Ya kalau sekarang itu ya repot, karena ya model di Indonesia ini orang umpamanya karena yang muda-muda umpamanya tidak boleh ke masjid tapi ke mall boleh ke mall boleh, ke pasar boleh, kan masa cuma orang mau sholat tidak boleh. Kalau dalam masyarakat yang model fikih ya, model fikih yang ada. Jadi yang perempuan itu betul-betul dipingin tidak boleh keluar, maka ke masjid saja itu apabila tidak menyebabkan fitnah, umpamanya menyebabkan jadi pandangan orang atau menyebabkan orang menjadi terganggu fokusnya. Nah kalau sekarang kan nggak begitu. Sekarang perempuan itu ke mall boleh, kemudian ke tempat senam boleh. Kadang-kadang senamnya itu di depan kantor, depan itu aja boleh lah. Masuk ke masjid nggak boleh kan gitu sekarang logikanya itu. Nah ini qalat asy-Syafi'iyyatu yustahabbu khurujun nisa'i illa syabata wa dzatal jamal fa yukrahu khurujuna li khawfil fitnati bihinna wa 'alaihinna. Jadi kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, perempuan itu ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha disunahkan untuk keluar, artinya hadir. Tapi kecuali yang muda-muda. Nah ini, kecuali yang muda-muda yang masih banyak yang bahasanya banyak tingkah, yang endel ya. Nah itu tidak boleh. Maka kalau begitu itu dimakruhkan. Karena apa? Karena khawatir menyebabkan fitnah atau khawatir mendapatkan fitnah. Menyebabkan fitnah itu apa ya? Nanti anak muda-muda itu mau berangkat ke masjid sweet-sweet umpamanya atau apalah. Itu namanya menyebabkan fitnah. Atau kemudian dia jadi fitnah, ya, berangkat ke masjid dicolek-colek dan
sebagainya. Nah, ini yang apa namanya, waqalat al-Hanabilah la ba'sa bi khudurin nisa'i ghairu mutaibatin wala labisati siyabi zinatin aw syuhratin wa dhahiru hadzal kalam adamul farqi baina syabati wa ghairiha. Kalau dalam mazhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, tidak apa-apa perempuan hamil, yang penting tidak ghairu mutayyibat, tidak memakai wewangian. Sekarang masa perempuan datang ke masjid tidak boleh pakai wewangian? Bahkan biasanya malah habis apa namanya, hampir 1 botol pakai wewangian. Walala bisa tisiya bizinatin, lebaran yang pakaiannya baru-baru. Makanya ini fikih ketika itu ya, ini fikih yang sangat hati-hati lah, fikih yang sangat hati-hati. Kalau sekarang disampaikan begini kan tidak laku pendapat ini. Tidak boleh pakai perempuan yang muda-muda, tidak boleh keluar ke masjid, tidak boleh pakai baju yang bagus, tidak boleh pakai wewangian. Wah, pendapat ini udah dianggap apa namanya, tidak up to date kira-kira. Itu zaman sekarang ini. Ya keluar, tapi jangan menjadi fitnah atau jangan sampai mendapatkan fitnah. Itu saja yang penting. Lebaran itu memang orang seneng-seneng, kemudian rata-rata pakaiannya bagus, pakaiannya baru dengan model yang terkini, kok kemudian tidak boleh keluar, dia tidak laku pendapatnya nanti, tidak laku pendapatnya. Waqalat al-Malikiyatu idza qata'a minal mar'ati arbur rijal jaza al-khuruj. Jadi kalau ini pendapatnya Malikiyah ini, kalau perempuan sudah tidak ada keinginan kepada orang laki-laki, udah boleh ke masjid untuk hadir pada sholat ini. Nah, ini kan yang sudah umur di atas mungkin 70 tahun, nenek-nenek itu. Ya kalau orang yang masih umur 50 tahun kan masih janda-janda umur 50 tahun kan dia masih mau untuk nikah lagi dan seterusnya. Li fardin wa idin wa istisqa'in wa in kanat syabatan ghairu farihatin. Walaupun apa namanya masih muda dan tidak cantik, tidak boleh. Fala yajuzu khurujuha lima dzikra li annaha madinatul istiham wa yajuzu khurujuha li masjidin li sholati jama'atin bisa diadam tibi wa zinati wa alla takuna apa namanya muhassanatul fitnati. Jadi di situ dikatakan bahwa boleh keluar apa ke masjid untuk sholat jamaah dan sebagainya dengan syarat tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh pakai perhiasan dan sebagainya untuk menghindari fitnah dan sebagainya. Ini sudah pendapat ini sudah agak sulit ini. Ini sama sekarang contohnya kayak di Masjidil Haram. Kemudian itu kan ya masa nggak boleh ke masjid misalnya. Kemudian yang ketika ziarah ke Masjid Kuba atau Masjid Jum'ah atau mana itu. Ya. Wa qala Abu Hanifah mulazamatul buyuti la yakhrujna
Kalau menurut Imam Abu Hanifah, perempuan-perempuan itu di rumah saja, tidak usah keluar. Kalau menurut Waqala Abu Yusuf, muridnya ini, karahata khurujin nisa'i mutlaqan, jadi makruh perempuan itu keluar. Ya, kalau sekarang ya intinya itu namanya untuk syiar itu, kalau tidak ramai ada syiar namanya. Sekarang perempuan aja ikut demo ya, ikut demo. Itu yang demo bangsane 212, 411 itu kan ya perempuannya mak-mak malah banyak. Enggak. Ya, kalau ikut pendapat bahwa tanaman-tanaman itu semuanya nanti dizakati, termasuk itu zakat produktif, zakat profesi. Jadi karena atau dimasukkan adat untuk tijarah, karena itu nanti kan mesti dijual, karena niatnya kan mesti niat dijual, maka dizakati. Jadi kayak sekarang ini kan banyak diversifikasi tanaman yang produktif, yang menghasilkan itu. Kalau padi sekarang jumlah padi saja itu dizakati, apalagi yang kemudian banyak menghasilkan, umpamanya orang tanam melon, tanam semangka dan sebagainya, itu yang bisa menghasilkan lebih banyak, ya menurut para ulama itu dizakati. Jadi umpamanya ya sama saja nanam ketela, nanam kedelai, nanam singkong dan sebagainya. Ya sama saja, dimasukkan ke, karena itu ada orientasinya adalah jual beli, maka ya nanti dimasukkan nisabnya itu 85 gram emas. Kalau orientasinya itu. Tapi kalau ikut pendapat yang mengatakan bahwa zakat itu harus harta tertentu, kan memang ada dua pendapat ini, ada pendapat yang memang textbook ya, yang wajib dizakati itu kan pertama zuru yang pertanian yang harus dizakati itu adalah pertanian yang makanan pokok. Makanan pokok itu ya padi, umpamanya kacang, kedelai, itu makanan pokok itu yang dizakati. Selain itu ya tidak. Ini pendapat sebagian yang bahwa kan definisinya itu zakat itu adalah malun mahsusun yukhraju ila sinfin mahsusin bisyara itu maksusotin, kan gitu. Harta tertentu yang ditasarufkan kepada kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Makanya buah-buahan yang dizakati ya hanya kurma sama anggur. Nah sekarang umpamanya orang yang budidaya, umpamanya buah durian orang, atau pepaya, atau kan banyak orang yang, atau itu yang di jus biasanya itu apel atau alpukat dan sebagainya, itu kan bisa jadi hasilnya lebih banyak daripada
Kalau yang tekstual ya tidak wajib dizakati, yang wajib dizakati ya. Nah, tapi pendapat yang bahwa wa mimma akhrajna lakum minal ardi, apa yang kami keluarkan dari bumi itu maka dizakati, maka jadi zakat semua. Makanya hampir seluruh penghasilan itu dizakati ya. Seluruh penghasilan itu dizakati. Gimana? Jadi itu kan setelah ada dua pendapat memang. Itu juga ada yang menghitung secara bruto, ada yang menghitung secara neto. Nah, selama ini kalau yang gaji-gaji itu dihitung dari bruto, makanya biasanya gaji-gaji ASN itu kalau jalurnya ke Kemenang, kadang-kadang itu ada yang langsung dipotong 2,5% dari penghasilannya. Padahal itu ya bangsane Kemenang apa pegawai Kemenang itu kan ya kadang-kadang belum tanggung bulan saja sudah habis dulu. Wah, gajinya umpamanya 7 juta, nah itu kan kadang-kadang belum sampai sebulan udah belum sampai sebulan udah. Makanya kalau orang Amerika itu nyampe ke bulan, kalau orang Indonesia itu bagaimana gajinya bisa cukup sebulan. Jadi ada pendapat seperti itu. Jadi ada yang memang pendapat bahwa kalau di dalam teks-teks kitab-kitab klasik itu ya profesi-profesi itu hampir tidak ada zakatnya. Ya kayak dokter, umpamanya pengacara, kemudian bankir atau apa, nah itu tidak ada zakatnya. Sementara tani saja, pertanian itu kan sekarang tanah satu ton itu berapa sih harganya? 1 ton gabah itu padi yang masih ada kulitnya itu berapa itu harganya itu saja wajib dizakati. Lah ini orang yang penghasilannya sebulan bisa 100 juta, 200 juta, masa nggak wajib zakat? Anggota DPR RI itu kan ya udah di atas 150, 200-an tiap bulan. Yang tadi itu yang pertanian yang 3 bulan panennya itu saja hasilnya umpamanya 13 juta, itu wajib dizakati, padahal itu yang 3 bulan. Nah, makanya zakat profesi dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Itu dalilnya zakat profesi. Makanya ya sekarang presiden zakat, nanti para menteri zakat, sudah selayaknya. Tapi kalau yang berpendapat tekstual ya tidak wajib mereka zakat, tidak wajib zakat. Karena selain zakat kan masih banyak infak, sedekah masih banyak. Ya kan kalau tidak diwajibkan itu yang mereka diwajibkan kadang-kadang tidak mau, apalagi hanya sekedar Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu
anhu maqala, berkata Ibnu Umar, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, itu bukan wa Umar ya, wa Umar itu yusalluna sholat siapa Rasulullah, Abu Bakar, Umar al-idaini pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha qabdal khutbati, sebelum khutbah, muttafaqun alaihi. Jadi kayak begini ini ya, aturan yang sifatnya ta'abbudi, dogma. Jangan ditanya kenapa kalau Jumatan kok khutbahnya duluan, kemudian sholatnya belakangan, kalau sholat Id kok khutbahnya belakangan, sholatnya duluan. Ya kayak begitu, itu aturan yang sifatnya dogmatis ya. Makanya aturan syariat itu ada yang ta'abbudi, ada yang ta'akkuli. Ada yang dogma tadi itu tidak bisa dinalarkan, ada yang bisa dinalarkan. Contohnya ya kayak sholat, mengapa sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu adalah karena tadi itu ta'abbud. Sama dengan mengapa orang kok puasa di bulan Ramadan kok harus puasa, kok 30, kok sebulan, kenapa kok enggak dikurangi atau dilebihi, mengapa haji itu harus ke Mekah, mengapa umroh harus ke Mekah. Nah, namanya kayak gitu-gitu, itu adalah hal yang sifatnya ta'abbudi ya. Sama dengan orang kentut, kenapa kok yang diusap adalah wajahnya sama tangannya, padahal yang keluar itu adalah dari pantatnya. Nah, itu tuh. Jadi untuk kemalam mati jadi bahwa mati. Jadi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat gerhana, itu adalah sholat dulu ya, sholat dulu baru kemudian khutbah. Tapi kalau Jumatan adalah khutbah dulu baru kemudian sholat. Itu aturan kayak begitu. Jadi hal kayak begitu tidak bisa dinalarkan. Fikul hati takdimu sholatil idhi ala khutbah bahwa qalu amal kafatan uswatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqtalafa fi ma la waqa'atil khutbah qabla sholat. Qalat asy-Syafi'iyyah wal Hanafiyah la yu'taddu biha wa yu'iduha ba'da sholat. Wa qalat al-Hanafiyah yu'taddu biha mal karahati. Jadi kalau ada khutbah sebelum sholat umpamanya, kalau menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tidak dianggap, harus nanti setelah sholat khutbah lagi, ada khutbah lagi, mengulang. Kalau menurut mazhab Hanafi sudah dianggap tapi makruh. Kalau waqalat al-Malikiyah yu'taddu biha wa yu'iduha nadban wakila istitnafan. Jadi kalau dalam mazhab Maliki bahwa khutbah tadi dianggap tapi harus diulang. Jadi itu dianggap tapi tetap harus diulangi. Ini apabila khutbahnya duluan sebelum sholat.
Jadi kembali bahwa itu adalah aturan yang sifatnya ta'abbudi, ya, ta'abbudi. Sama dengan ini, kita sholat isya 4 rakaat, nah itu ta'abbudi, ya, ta'abbudi. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat siapa Nabi al-Ida, pada sholat Id, rakaataini 2 rakaat. Lam yusolli, yang tidak sholat siapa Nabi qablahuma, sebelum wala ba'dahuma, dan juga tidak setelah 2 rakaat itu. Artinya tidak ada sholat sunnah qabliyah Id atau ba'diyah, tidak ada. Nah, kalau ada orang sholat itu karena sholat masuk masjidnya, namanya sholat tahiyatul masjid. Jadi karena dia masuk masjid, maka dia disunahkan untuk sholat sunnah, bukan karena sholat ada sholat qabliyah, qabliyah Id, qabliyah sholat Id dan ba'diyah sholat Id, tidak ada, ya, tidak ada. Yang enggak. Jadi kalau yang kayak di halaman itu yang di halaman tidak ada tahiyat masjidnya, yang ada tahiyat masjidnya yang ada di dalam masjid. Ya, kalau yang di luar masjid tidak dapat tahiyatul masjid. Ya. Jadi ketinggalan, salahnya sendiri. Kesimpulan hadisnya adalah bayanu adati sholatil idhi wa annaha rakaatani. Jadi bahwa sholat id itu adalah 2 rakaat. Yang kedua adalah adam masyru'iyyati sunnatin lil idhi la qabla sholati wa la ba'daha. Jadi tidak disyariatkan ada sholat sunnah sebelum sholat id maupun setelah sholat id. Ada. Kalau Ahmad itu bikarahati sholat qabla wa ba'daha. Bahkan kalau menurut Imam Ahmad malah makruh, ya, tidak ada yang mengiringi itu. Lah, beda kalau tadi itu, kalau di masjid sholat tahiyatul masjid, bukan sholat qabliyah id, ya, bukan sholat. Ini ada ini waqala asy-Syafi'i yajuzu li ghairi imam at-tanaffulu qablaha wa ba'daha wa yuqra'u fi haqqil imam li hadits. Kalau menurut Imam Syafi'i boleh saja kalau sebelum sholat id umpamanya orang itu sholat, ya, umpamanya sudah masuk waktu duha, umpamanya dia sholat duha dulu, baru kemudian sholat sholat id umpamanya. Tidak boleh. Waqalat al-Hanafiyah itu tuqra'u sholatu fil musalla qabla al-id wa ba'daha wa fil baiti qablaha wa qalu la tuqra'u as-sholata ba'daha fil baiti lima rawahu Ibnu Majah fil hadis. Jadi ada yang berpendapat bahwa makruh kalau di masjid atau tempat sholat kalau ada sholat kok sebelum sholat id atau setelah sholat id. Tapi kalau di rumah sebelum sholat id itu makruh. Tidak dimakruhkan kalau setelah itu. Berarti sholat duhanya setelah itu.